Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah, satu-satunya yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau dan tidak terjangkau oleh mata kita. Kita berharap pujian kita kepadanya yang dicatat pahala olehnya dan dijadikan sebagai penyebab seluruh nikmat akan ditambahkan kepada kita karena dia telah menjanjikan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, aku akan limpahkan atau tambahkan, dan kalau kalian kufur maka adabku sangat pedih. Juga kita panjatkan salam hormat selanjutnya kepada utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya juga mengucapkan salam kepadanya. Saudaraku seiman, dalam pembukaan materi kita, inilah Ramadan terbaikku. Saya ingin menjadikan mukaddimah pembukaan ini sebagai bahan muhasabah, introspeksi. Kita kembali sama-sama ke dalam diri kita masing-masing, merenungi teman-teman sekalian, sudah berapa banyak Ramadan lalu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai peluang emas bagi setiap orang di antara kita, dan berapa banyak Ramadan yang sudah kita lalaikan. Terlalu banyak teman-teman sekalian kaum muslimin menghabiskan Ramadan mereka hanya karena ikut-ikutan, hanya karena lingkungannya puasa, keluarganya puasa, lembaga pendidikannya berpuasa atau memerintahkan puasa kepada siswa-siswi atau mahasiswa dan mahasiswinya, atau tempat kerjanya. Mungkin karena seorang pemimpin yang muslim yang tegas sehingga menghukum bagi staf yang tidak berpuasa tanpa udzur syar'i misalnya. Maka berapa banyak kita semua bergelut dalam maksud-maksud dan tujuan duniawi seperti itu. Padahal sebenarnya hal ini terjadi karena kita belum memahami dan kita belum merenungi baik-baik tentang kebutuhan kita terhadap Ramadan. Kita sangat membutuhkan Ramadan, teman-teman sekalian. Karena memang Ramadan adalah puncak seorang muslim mengikuti pelatihan, perbaikan, peningkatan skill dia dari sisi spiritual. Allah Subhanahu wa taala memastikan tujuan Ramadan adalah la'allakum tattaqun dalam surah Al-Baqarah, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan, yaitu selalu setiap saat patuh dan melaksanakan perintah Allah, juga meninggalkan larangannya. Dan itu butuh pelatihan. Allah menyiapkan Ramadan sebagai sarana untuk itu. Maka kita coba introspeksi diri. Kenapa kita tidak seperti hamba-hamba Allah dari para salafus salih dulu? Dinukil tentang mereka setelah Idul Fitri 6 bulan ke depan, mereka terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mereka sibuk 6 bulan ini berdoa kepada Allah agar amal-amal mereka selama Ramadan diterima. Dan 6 bulan yang tersisa, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, itu mereka sibuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka disampaikan di Ramadan itu. 1 tahun mereka sibuk minta setengahnya agar diterima amal-amal yang mereka sudah amalkan atau kerjakan di masa lalu, dan 6 bulan ke depannya tersisa mereka mohon agar diraihkan, disampaikan Ramadan. Bagaimana muncul perasaan ini? Karena mereka mengetahui bobot daripada Ramadan itu sendiri. Kalau ini sebuah lembaga training terbesar di dunia. Bukan lagi trainernya seorang profesor, seorang trainer yang terkenal dengan motivasi-motivasinya. Tapi langsung Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Allah mentraining hamba-hambanya di Ramadan. Stafnya bukan lagi staf-staf ahli biasa yang memahami IT, tapi para malaikat. Dan luar biasanya, seluruh muslim di muka bumi yang sudah balik mengikuti training ini. Semuanya rame-rame berpuasa,
Semua rame-rame meramaikan mencari pahala dengan membuka puasakan orang. Semua rame-rame meramaikan masjid. Semua rame-rame membaca Al-Quran. Semua rame-rame meninggalkan maksiat. Maka kalau Ramadan saja kita tidak baik, tidak menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, tidak lebih banyak dari sisi kuantitas dan kualitas ibadah, dan juga tidak meninggalkan atau tidak mengubah sifat-sifat dan karakter buruk kita, serta kemaksiatan kepada Allah, maka kira-kira kapan kita akan jadi baik? Makanya kata Nabi SAW, ragama anfum ri'in man adraka Ramadan thumman salakh walam yughfar lahu. Sungguh terhina seseorang itu yang dia sampai pada Ramadan, lalu Ramadan itu pergi, sementara dia belum diampuni. Artinya, kalau Ramadan saja dia tidak bisa baik, sementara seluruh muka bumi ini kaum muslimin mayoritasnya berusaha menjadi lebih baik agar mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah, maka kira-kira dia mau baik kapan? Di mana lingkungan yang jauh lebih sehat secara spiritual dibandingkan Ramadan? Dari sisi lain, teman-teman sekalian, dari mana Anda tahu insya Allah nanti setelah Ramadan ini Allah berikan kita umur, lalu kemudian kita meninggal? Kenapa Anda tidak jadikan setiap ibadah yang Anda mau kerjakan adalah ibadah terakhir Anda? Begini rasionalnya. Kalau seandainya ada orang divonis oleh dokter kena penyakit kronis dan dia akan meninggal ya, beberapa saat setelah vonisan dokter tadi. Dokter mengatakan, saya sudah tidak bisa lagi mengambil keputusan apa-apa. Semua upaya medis sudah diambil dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali Anda tinggal menunggu ajal saja. Kira-kira kalau pada saat itu masih ada kesempatan untuk mengerjakan sholat, bagaimana Anda sholat? Masih ada kesempatan Anda ya, mereferensikan agar rekening ini atau dana di rekening itu disedekahkan. Masih ada kesempatan meneteskan air mata karena takut terhadap dosa-dosa masa lalu sehingga Anda bertaubat. Masih ada kesempatan Anda beristighfar, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Masih ada kesempatan Anda memohon maaf kepada orang-orang yang Anda pernah sakiti. Bagaimana kira-kira Anda melakukan semua itu pada saat Anda tahu vonis dokter Anda tidak akan hidup lagi? Saya yakin kita sepakat teman-teman sekalian, kita akan maksimalkan semua itu. Sebenarnya setiap muslim tidak harus menunggu ada vonis dokter seperti itu. Karena kita setiap saat bisa meninggal. Siapa di antara kita teman-teman yang sedang mengikuti acara ini, termasuk saya, punya jaminan kita masih bisa melanjutkan sampai akhir pengajian kita ini. Mungkin tiba-tiba di ruangan ini bukan sebuah doa, kalau ajal sudah datang, saya melihat malaikat maut, kemudian dia datang, lalu saya melihatnya dan dicabut ruh saya dalam hitungan detik, lalu saya jatuh, orang hanya mengenang Khalid Basalamah pernah ceramah. Dan kenangan dia tidak akan lama teman-teman sekalian. Seminggu, sebulan, Anda sudah dengar beberapa da'i meninggal? Sering Anda dengar para kiai, ustadz, da'i meninggal dunia. Baik, berapa lama mereka dikenang? Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Habis itu, lama-lama akan ditelan dengan waktu. Hilang. Kecuali memang orang ini semasa hidupnya benar-benar memaksimalkan waktu. Agar dia bisa ya, menyiapkan amal soleh untuk dia bawa ke akhirat di kematiannya. Dan juga yang masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang hadis Nabi SAW masyhur, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi memang harus ada ya. Gitu. Dan bagaimana seseorang itu mengatur itu. Dia harus sendiri yang membuat program itu. Orang akan mengenang sesuatu tentang Anda sebentar. Coba Anda teman-teman, apakah Anda pribadi yang sedang mengikuti acara kita ini masih mengetahui nama kakek-kakek Anda? Kakek Anda sekarang misalnya nama saya Khalid, nama ayah saya Zaid, nama kakek saya Abdullah. Baik. Ini mungkin sampai sini kadang-kadang kita karena masih menemui kakek, kita masih mengetahui. Itu pun belum tentu kita meluangkan waktu setiap saat mendoakan beliau. Bagaimana dengan ayahnya kakek, bagaimana dengan kakeknya kakek. Artinya beberapa generasi saja kita sudah kehilangan jejak. Atau sudah terhilang, terhapus jejak kita. Siapa yang akan mengenang kita teman-teman sekalian?
mungkin kita akan masuk dalam umumnya doa kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Tapi yang lain yang Anda harapkan dari anak-anak Anda, apalagi kalau Anda tidak didik mereka dengan cara agama, mereka hilang entah kemana, baca Quran nggak bisa, nggak disekolahin di pesantren, nggak dikader untuk menjadi ulamanya umat ini, dai umat ini. Lalu apa yang Anda harapkan dari mereka? Hanya akan habis begitu saja. Apalagi kalau mereka dasarnya Anda wariskan keburukan-keburukan pada mereka. Pergaulan bebas lah. Ya, dan segala macam pelanggaran agama yang dianggap nggak masalah. Karena masih muda nak lakukanlah. Saya pernah bertemu dengan teman dekat saya, Dr. Hussein Al-Jabiri hafizahullah, sahabat dekat saya. Semoga Allah satukan kami karena Allah. Dan Allah pertemukan kami juga di bawah naungannya di hari kiamat di mahsyar. Serta bersama di surga insya Allah. Orang ini menurut saya sangat soleh. Orang yang sebaya dengan saya Masya Allah. Kadang-kadang kami saling WA atau kalau ketemu di Madinah. Karena beliau tinggal di Madinah. Seringkali kami duduk bermuhasabah ngobrol. Kira-kira saling memberikan masukan. Satu waktu pernah saya sepakat sama dia setiap kali ngobrol. Coba kira-kira ada nasihat apa nih yang bisa diberikan kepada saya. Atau saya memberikan nasihat kepada dia. Dia mengatakan pada saya, Khalid coba kamu yang memulai. Entah kenapa subhanallah saya waktu itu mengucapkan kata-kata saya mengatakan ya akhi Hussein. Siapa di antara ulama di Saudi yang paling kamu kagumi? Kata dia Syekh bin Baz. Ya, seorang ulama dulu menjadi mufti Saudi rahimahullah sudah meninggal. Terus saya katakan, baik, sekarang dia sudah meninggal dunia. Kira-kira pada saat dia meninggal dunia, seperti apa orang mengenangnya? Dan kamu sendiri sebagai yang mengidolakannya, apa kira-kira tanggapanmu? Dia di mana sekarang? Kata dia, semuanya baik. Orang mengenang tentang ilmunya yang tersebar, yang luas. Orang banyak menjalankan fatwa-fatwanya. Dan sampai sekarang setelah meninggal pun buku-bukunya masih tersebar. Fatwa-fatwanya masih ditemukan, disebarluaskan oleh para murid-muridnya. Maka insya Allah kita berharap dia sebagaimana Allah janjikan akan menuju ke surga. Kata saya, betul yang kau ucapkan. Oleh karena itu, akhi, saudaraku, jadikan dirimu seperti bimbas pada saat kau meninggal nanti. Artinya, dari sekarang kau punya persiapan, kalau kau meninggal, maka akan ada terus sumber orang mengenangmu, bukan untuk riya. Mengenang dalam arti kata, merasa mengambil manfaat untuk beribadah. Dari ilmu yang disebarluaskan, dari sedekah jariah yang bermanfaat, dari anak-anak soleh yang dikader supaya mereka bisa mendoakan kita. Terus dia tanamkan juga kepada keturunannya untuk doakan saya nak dan orang-orang tua kita terdahulu. Itu yang kita tanamkan teman-teman sekalian. Ramadan adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Luar biasa gitu. Karena di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua ibadah nanti. Yang puncak, seluruh ibadah dikerjakan. Tapi dua ibadah ini sangat ditekankan. Yaitu puasa dan membaca Al-Quran. Karena kita tahu sama-sama teman-teman sekalian. Ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Ramadan. Ya, dalam surah Al-Baqarah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Hudan linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran padanya. Ya, sebagai petunjuk dan juga pembeda mana yang hak dan mana yang batil bagi manusia. Al-Quran diturunkan yang merupakan petunjuk bagi manusia di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar memperbanyak membaca Quran di bulan Ramadan. Bahkan para salafus salih dinukil, kalau tiba Ramadan mereka tidak mengenal lagi apa-apa selain perkataan baik atau Al-Quran. Al-Quran menjadi sahabatnya. Mempelajari bacaannya, mempelajari, mentadaburi isi-isi ayatnya, sebab turunnya, ilmunya diambil, kemudian dihafal dan juga diamalkan dalam kehidupan. Juga dengan puasa, yang Allah juga sebutkan dalam surah Al-Baqarah sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang sebelum kalian. Maknanya, hai orang beriman, telah dibuatkan program untuk berpuasa untukmu. Dan
Sebagaimana telah dibuatkan untuk orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Jadi sepanjang waktu kita nanti setelah Ramadan, kalau kita membuat program-program yang baik ya, di Ramadan itu, dan kita kemudian terapkan setelah Ramadan, maka kita akan mencapai tingkat ketakwaan. Artinya seluruh waktu kita ini berisikan kepatuhan kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, menikmati halal dan meninggalkan yang haram. Dan itu puncak kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi target utama setiap orang muslim. Dua hal ini teman-teman sekalian disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, hadis ini riwayat Ahmad dalam Musnadnya di jilid 2 halaman 174, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abd." Sesungguhnya puasa itu dan Quran akan menolong hamba tersebut. Maksudnya pada hari kiamat. Yaqulu as-siyamu rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahar fasyaffi'ni fi. Wahai Tuhanku, kata puasa, sesungguhnya aku yang telah menghalangi dia dari makan dan minum di siang hari, maka tolonglah ia, selamatkan dia. Aku memberikan syafaat untuknya, maksudnya dari api neraka agar masuk ke dalam surga. Wa yaqulul Qur'anu rabbi inni mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyaffi'ni fihi fayushaffa'an. Lalu Al-Quran akan mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menahan orang ini tidur di malam hari, maka tolonglah dia. Maka keduanya pun akhirnya menolong dan menyelamatkan orang tersebut. Dan dua hal itu ada di bulan Ramadan yang paling puncak ditekankan. Selain ibadah yang lain tentunya ada sholat malam, ada berzikir, ada bersedekah dan segala macam hal. Kata Nabi SAW dalam hadis, Allah berfirman hadis